sedekah itu tidak harus dengan harta. Makanya kan ada namanya senyum adalah Sedekah. Kalau di masjid itu namanya kotak sedekah, tiap kotaknya lewat cukup disenyumin aja, Pak. Oh. Nah kan udah sedekah itu. Nah, Betul, jadi betul, secara betul. garis besar sedekah dengan infak itu harus kita pahami dulu. Kalau infak itu berupa harta, bisa dengan uang, dengan emas dan segala macam. Kalau sedekah dengan tenaga, dengan senyuman, tapi ini jangan senyum sendiri ya, Pak ya. Terlalu banyak sedekah ya, terlalu banyak sedekah ya. Sedekahnya terlalu kaya. Itu. Jadi Gen Z ini harus memahami itu. Masak sayur dengan salam. Sekalian kita mencuci beras. Apabila saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hingga kita ada di tempat ini dengan keadaan terutama dengan sehat walafiat dan juga diberi kesempatan walaupun cuacanya agak-agak sejuk ya ini alhamdulillah di ini minggu-minggu akhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah semoga puasa kita diberikan kelancaran dan Ramadan kita nanti ada hikmahnya, ada manfaatnya juga. Hai Sobat Bali. Oke, senang banget kita bisa menemani Sobat Bali di acara talkshow ya di Ramadan Insight. Ngomong-ngomong soal Ramadan, biasanya kita kepikiran bahwa ada puasa, ada takjilnya, ada bukbernya, ada ngabuburitnya. Tapi sebenarnya itu ada hal yang mungkin kita kadang sering lupa begitu ya. Lupa tentang nanti di minggu terakhir atau di akhir-akhir di bulan ini kan ada namanya berbagi yaitu zakat. Nah ini di era Gen Z atau bahasa Jawanya Gen Z gitu ya. Sekarang sudah nggak begitu ribet kalau kita mau berbagi ataupun berzakat. Nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu mapan, dan nggak harus nunggu tua juga. Ya, itu pasti gitu ya. Atau sudah tua, sudah merasa tua. Oke, sekarang bisa berbagi via menggunakan smartphone. Kita bisa berbagi karena ada barcode, lebih cepat, lebih praktis. Nah, kita akan bahas tentang materi kita adalah zakat bersedekah ala Gen Z, begitu. Nah, ini di tengah-tengah kita sudah ada yang tahu belum? Belum? Oh, beliaunya dulu juga alumni SMK kita. Tahun berapa, Mas? Saya sudah cukup tua, tahun 2018. 2018. Nah, itu namanya belum saya sebutkan namanya ya. Ya. Nah, ini beliaunya itu saya bacakan biografinya ya. Beliaunya tahun 1999 lahirnya ya. Insya Allah. Katanya. Karena jenengan tidak tahu itu ya, tanggal berapa. Makanya. Alumni dari kita, lulusan dari Administrasi Publik Unisa Yogyakarta. Nah, beliau juga cum laude 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Meraih predikat alumni berprestasi inspirasi luar biasa. Kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Biasa di luar. Di luar dingin. Biasa. Oke, karir beliau ternyata ada di itu sudah memakai bajunya ya. Bajunya sudah kebanggaan beliau. Saya juga bangga dengan layismunya. Dimulai tahun 2018 beliau ada setelah lulus di SMK Bali. SMK Bali luar biasa. Berarti sudah lulus sambil kuliah kerja gitu ya? Kerja dulu setahun baru kuliah. Nah, setahun baru kuliah begitu. Ada di staff fundraising. Fundraising itu apa? Kalian tahu? Tukang golek duit. Nah, tukang golek duit.
melalui proses yang bertahap, konsisten, dia dipercaya sebagai sekarang pada tahun 2022 beliaunya dipercaya sebagai kepala kantor Layismu Bantul Kota. Penghimpunan dananya ada yang tahu sampai berapa ratus juta, ternyata sampai di tahun 2025 kemarin bisa sampai 2,1 miliar, luar biasa. Semoga kita juga adalah Layismu juga bisa mengikuti jejak beliau, begitu ya. Nanti. Amin. Oke, aktif sebagai narasumber zakat, fundraising, berbagi di kelembagaan, juga sebagai filantropi, penulis opini tentang Kompasiana dan Republika, ya. Betul ya. Penerimaan Amil Tangguh tahun 2025. Namanya siapa? Enggak ada. Mas Said ya. Supriyadi. Beri tepukan dulu. Oke, itu perkenalannya luar biasa. Kita dapat narasumber yang begitu luar biasa. Mas Said ini tadi sudah saya turunkan ya. Itu. Nah, ini mengawali awalan dari itu. Terima kasih Mas Said sudah ada di talkshow kita. Siap. Di SMK Banglipuro dengan YouTube kita apa? SMK Bali Official. Nah, sekarang ada di acara Ramadan ini. Subscribe Dan komennya. Oke, nanti terlalu lama. Silahkan nanti Mas Said mengisi tadi apa isinya apa tadi Mas Said, jangan lupa itu zakat ya, dan sedekah ala juga. Ginzi. Siap, ala Ginzi. Oke. Kami persilakan Mas Said untuk materi sebentar, nanti ada tanya jawabnya juga. Siap. Oke. Silakan Mas Karena Said. tadi dibuka dengan pantun, saya tak juga buka dengan pantun Pak, ala Genzi. Dari tadi diem tuh mikir ini. Oke, nanti dicakapin ya. Jalan-jalan ke kota Arab. Jangan lupa membeli ubi. Biar makin akrab, I love you yang bertubi-tubi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Senang rasanya di bulan Ramadan ini kita bisa berdiskusi terkait dengan zakat, sedekah ala Genzi. Yang nanti sebenarnya Genzi ini sudah wajib zakat belum sih? Jangan-jangan Genzi ini ada yang sudah wajib zakat, ada yang belum nih. Kalau mungkin udah kenal yang 3 bulan udah naik haji. 3 bulan, ada yang usia 3 bulan. Udah wajib zakat tuh. Kalau yang 3 bulan belum naik haji ya nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi di Islam ada beberapa hal yang mungkin kita itu sering salah penafsiran. Yang pertama ada zakat, ada sedekah dan ada infak. Terkadang yang salah pemahaman itu terkait dengan zakat, terkait dengan infak dan juga sedekah. Teman-teman mungkin secara garis besarnya gampangane untuk memahami sedekah dengan infak itu, kalau di masjid itu ada kotak infak atau kotak sedekah. Namanya apa? Infak. Kayaknya mengatakan infak. Karena infak itu mesti berupa harta. Oh gitu. Kalau sedekah ala Genzi, sedekah itu tidak harus dengan harta. Makanya kan ada namanya senyum adalah sedekah. Kalau di masjid itu namanya kotak sedekah, tiap kotaknya lewat cukup disenyumin aja Pak. Nah kan udah sedekah itu. Jadi secara garis besar sedekah dengan infak itu harus kita pahami dulu. Kalau infak itu berupa harta, bisa dengan uang, dengan emas dan segala macam. Kalau sedekah dengan tenaga, dengan senyuman. Tapi ini jangan senyum-senyum sendiri ya Pak ya. Terlalu banyak sedekah ya, banyak sedekah. Sedekahnya terlalu kaya. Itu. Jadi Genzi ini harus memahami itu dulu. Lalu terkait dengan zakat, secara garis besar zakat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan ketika kita sudah mampu. Jadi di dalam zakat itu ada yang namanya nisab. Nisab itu batas orang wajib zakat itu ada kemampuan hartanya seberapa sih. Kalau yang zakat itu nisabnya seberat 85 gram emas. Kalau sekarang udah ada yang habis beliin cincin istrinya kan ya Pak? Cincin saya berapa gram ya itu saya lupa. Kalau sekarang emas itu 1 gramnya sekitar 2.500.000 di bulan Ramadan ini. Jadi kalau 85 gram ya sekitar 200 sekian juta lah, hampir 300 kena nisab. Iya. Jadi kalau ada Genzi yang berangkat sekolah
bawa uang 300 juta itu udah wajib zakat. Kurang lebih seperti itu Pak untuk awalan terkait dengan zakat, infak dan juga sedekah. Biar kita nggak bingung nih, kita udah ngomong panjang lebar ternyata nggak bisa bedain nih antara sedekah, infak ataupun zakat. Ini ada beberapa titipan pertanyaan. Oke, gitu ya. Siap. Kalau penghasilannya masih belum tetap, kayak masih freelance, masih part time, itu zakatnya wajib nggak zakatnya itu? Ketika meskipun belum tetap nih, misalkan saya belum tetap nih, tapi sekali dapat penghasilan langsung 50 juta tuh, kan nggak tetap juga Pak. Kalau itu dikumpulin selama 1 tahun, selama sudah masuk haul, itu sudah masuk nisab, maka sudah wajib zakat. Kalau dikumpulin selama 1 tahun, harta itu kepemilikannya belum masuk nisab, ya nggak wajib zakat. Seperti itu. Kalau diakalin terus dihabisin? Itu. Kadang seperti ini teman-teman. Ada misalkan nih, istri saya punya emas 85 gram nih. Kan udah wajib zakat nih, udah 1 tahun nih. Pas mau masuk 1 tahun kurang 2 hari, istri saya bilang, ini emasnya tak jual aja 5 gram nih. Kan untung nih dapat uang. Dan kena nisab. Kena nisab juga nih. Nah, itu namanya ngakalin Gusti Allah tuh. Besok mungkin di akhirat itu sama Allah langsung jalur khusus di. Nanti juga diakalin sama Gusti Allah itu. Jadi kita nggak boleh ngakalin tuh. Was wayai masuk nisab kita jual, nah itu nggak boleh. Terus apalagi nih kalau udah masuk panen nih, yang sudah punya sawah atau simbahnya punya sawah nih, nisab zakat pertanian itu kan ada nisabnya. Ada 520 kilo gabah kering, nah, atau sekitar 635 panenan itu kilo. Itu diakalin tuh bisa tuh Pak misalkan nih. Tapi jangan dicontoh ya ini ya, jangan dicontoh nih misalkan. Wah ini kalau aku panen 6 kintal masuk nisab nih, panennya mboko sithik wae, mboko 10 kilo misalnya gitu. Nanti wayahe butuh 10 kilo panen, nah itu juga nggak boleh. Jadi namanya hukum Allah nggak boleh diakalin Pak. Oke. Terus kalau pajak gitu, saya kan udah pajak, kenapa harus bayar zakat? Gitu, itu gimana itu? Pajak dengan zakat itu kan urusan yang berbeda. Oh iya. Zakat itu urusannya dengan Gusti Allah tuh. Karena perintah zakat itu kan langsung. Dia surat At-Taubah itu kan langsung diperintahkan untuk mengambil zakat. Tidak diperintahkan untuk mengambil pajak. Kalau pajak itu kan urusan kita dengan negara. Ketika kita sudah membayar zakat, itu kabar baik untuk seluruh teman-teman yang ada di sini dan di mana aja. Dari kwitansi yang ditunaikan melalui lembaga resmi, bisa di Layismu atau di lembaga lainnya, itu bisa menjadi beban pengurang pajak. Jadi misalkan pajaknya nilainya itu ratusan tuh, kita sudah membayar zakat misalkan 10 juta, kwitansi itu bisa mengurangi beban pajak kita. Jadi kalau secara keuntungan kita membayar zakat itu sudah menguntungkan kita dalam mengurangi beban kena pajak. Kayak gitu. Nanti pemerintah rugi dong. Ya kan nggak rugi karena dana zakatnya kan digunakan untuk karena juga untuk masyarakat juga ya. Oke, makasih. Jangan tepi jurang loh ini Pak. Jangan tepi jurang ya, ini jangan yang terlalu ekstrim nih Enggak. Kalau tabungan masih rencana buat nikah, beli motor gitu ya. Ini mungkin bagi yang sudah lulus ya, yang lulus yang mengikuti ini ada di YouTube kita ini. Gimana kalau kan baru rencana masih nabung. Itu gimana itu kalau beli motor? Apa kena juga zakat masih tabungan itu? Analoginya seperti ini. Pernah melakukan perjalanan jauh? Perjalanan jauh itu kan boleh di qashar atau di jamak ya? Yeah. Kalau belum dilaksanakan, masih angan-angan, boleh nggak kita menjamak atau mengqashar? Kalau angan-angan ya nggak boleh. Begitupun zakat. Kalau hartanya itu masih di angan-angan dan itu sudah kita miliki selama 1 tahun, nanti bakal tak belikan mobil. Tapi kalau sudah masuk haul, sudah 1 tahun dan sudah masuk nisab dan belum dibelikan mobil, meskipun sudah ada angan-angan, itu tetap dizakati, nggak boleh diakalin tuh. Apalagi zakatnya kan cuma 2,5%, nggak banyak. Kalau 300 juta, 2,5%-nya berapa tuh? Nggak banyak lah, berapa lah ya? Belum pernah punya uang segitu. Semoga. Amin. Jadi kalau 300 juta itu sekitar ya, kalau nggak salah sekitar 7 jutaan. Nanti bisa dihitung ulang lah.
itu kan nggak terlalu banyak. Dari 300 juta kurang 7 juta itu kan nggak terlalu banyak. Bagi saya banyak itu. Ya. Tapi saya itu pernah Oke hitung lah. zakat ya, pernah hitung zakat seorang dokter. Ya. Itu zakatnya 1 tahun 135 juta. Oh, Itu uangnya miliaran itu. Terus saya mikir kayak gini. Ini mungkin Gusti Allah belum ngasih saya uang sebanyak gitu, kalau saya diminta zakat segitu belum karuan bisa mengeluarkan. Belum. Jadi doa bagi saya ketika saya sholat itu bukan ya Allah kayakanlah saya, tapi ya Allah mudahkanlah saya untuk menunaikan zakat. Karena kalau saya menunaikan zakat saya mesti kaya. amin. Kalau saya kaya saya belum tentu menunaikan zakat. Jadi teman-teman yang masih SMK nih doanya direvisi nih. Jadikanlah saya orang yang kaya dan pandai membayar zakat atau dimudahkan bayar zakat. Kayak gitu, Pak. Jadi meskipun sudah ada angan-angan, kalau belum terlaksana ya tetap wajib zakat. Oh ya. Oke. Tadi kan baiknya kita itu zakat di mana? Di lembaga, di masjid, atau langsung yang dibutuhkan? Oke. Oh, saya merasa itu nggak mampu lah, saya Siap. kasih gitu lah. Itu Zaman gimana? dulu orang bayar zakat itu banyak langsung. Ya. Kenapa langsung? Karena zaman dulu belum ada lazisme. Ya, sekarang sudah ada lagi Iya. gitu. Jadi zaman dulu belum ada lazisme. Orang zaman dulu tuh membayarnya secara langsung. Sekarang orang itu ada beberapa tipikal orang yang ketika dia bayar secara langsung itu dia mengkhawatirkan ketika kita ngasih uang yang dikasih itu menjadi hutang budi dengan kita. Wah, kemudian dikasih duit karo si Pak A, si Pak B, si C gitu. Aku berarti so nek dikon-kon kudu gelem gitu. Makanya ada beberapa orang yang saya menunaikan zakat di lembaga saja. Biar ketika di lembaga nanti saya tidak ada hutang budi dengan banyak orang. Yang kedua, ketika di lembaga itu tadi bisa menjadi pengurang beban pajak. Kalau dikasihkan langsung kan nggak dapat kwitansi. Yang tahu hanya kita dan Gusti Allah sama yang dikasih. Tapi kalau melalui lembaga, ya itu bisa menjadi beban pengurang pajak. Di masjid seperti apa? Boleh. Di masjid boleh. Asalkan nanti pentasyarufan atau penyalurannya tepat sasaran. Kadang mohon maaf, ketika di masjid itu banyak sekali orang panitia zakat di masjid, mohon maaf nih, itu yang penyalurannya itu kurang tepat sasaran. Biasanya kan dikasih kemana? Anak yatim, piatu. Padahal dalam Al-Quran itu tidak ada asnafnya anak yatim atau piatu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, lalu ada orang yang terlilit hutang, ada amil, ada budak, sama ada orang yang dalam perjalanan jauh dan berjuang di jalan Allah. Yatim itu tidak ada secara spesifik. Kadang di masjid itu atau kita menunaikan langsung itu yang penting yatim, janda, nah itu dikasih. Padahal nggak melihat aspek tadi, apakah itu yatim fakir, yatim miskin, yatim yang sedang berjuang di jalan Allah, atau segala macam itu. Jadi kalau ke masjid boleh, asalkan itu tadi pentasyarufannya dari masjid bisa memastikan itu benar-benar tepat sasaran. Kalau di masjid kan rata-rata zakat fitrah, ya, zakat fitri itu sudah umum. Kalau zakat mal memang disarankan melalui lembaga agar tadi ada kemudahan-kemudahan terkait dengan penyalurannya, lalu dengan pengurang pajak dan segala macam. Karena kalau di lembaga lebih terkoordinir ya, maksudnya Ya, betul. Pemilihan-pilihannya kan lebih, maksudnya ada yang kalau hanya perseorang tadi nanti bisa jadi bisa ke si A terus Ya, merasa betul, ke sana ya. numpuk banyak gitu ya. Kalau sampai kadang kita itu nggak ada pemerataan zakat gitu itu ya. nggak merata. Ke panti asuhan akhirnya panti asuhan dapat banyak. Nah, ke tetangga kita dapat banyak. Ya kita nggak iri, tapi kan akhirnya tidak merata, tidak gitu ada ya. kebermanfaatan yang panjang lah seperti itu. Oke, kalau bayar zakat itu lupa gimana? Kemarin lupa, ini ya ada yang pertanyaan kemarin, lupa karena telat, itu akhirnya bayar, itu boleh nggak? Boleh, kan itu ketika itu sudah masuk haul ya, dihitung sampai dengan haulnya itu sudah berapa. Tapi kalau fitrah nggak boleh ya? Fitrah nggak boleh, fitrah itu sudah kan ada waktunya batasannya maksimal sebelum sholat id. Ya. Kalau setelah sholat id itu jatuhnya sedekah dan sudah tidak, zakatnya sudah gugur. Seperti itu. Jadi ini terutama untuk Gen Z ya, Gen Z yang sudah balik nih, yang sudah 17 tahun atau sudah balik. Zakat fitrah itu kan kewajiban pribadi. Sholat itu kan kewajiban pribadi. Dulu ketika belum balik itu kan sholat belum menjadi kewajiban tuh, masih latihan segala macam. Zakat fitrah kalau kita sudah balik kok masih dibayar orang tua, itu yang hati-hati.
Kadang kan kita sampai tua, kadang sudah nikah saja, kewajiban zakat itu yang menunaikan orang tua. Kita nggak pernah ngaroke wis zakat atau belum, wis bayar dengan itu kan kadang kita enggak. Dan zakat fitrah itu kan ringan, hanya 2,5 kilo beras saja. Kalau berapalah sekitar ya katakanlah 25.000 atau 30.000 lah. Uang sakunya Genzi kan melimpah nih. Ya, beli kuota besok, apalagi? Nih, terutama nih Genzi yang ada di sini kok besok bayar zakat fitrah masih minta orang tua. Ini hati-hati ini. Karena kewajiban tadi. Karena kewajiban kan zakat itu kewajiban pribadi. Kalau belum balik itu menjadi kewajiban orang tua. Kayak bayi baru lahir itu kan sudah wajib zakat fitrah. Kan nggak mungkin tuh bayi bawa beras tuh. Kan dibayarkan masih orang tua nih. Jadi kalau kita sudah balik, sudah dewasa, bayar zakat fitrahnya ya pakai kemampuan kita sendiri. Orang tua kok ngasih, ya diakatkan. Bu, saya terima bu, nanti saya bantu ngantarkan. Yang penting ada akadnya. Ibadah itu kan ada akadnya. Jangan sampai lebaran wis bayar zakat fitrah dong. Ketoke wis dibayar sama ibu. Itu yang bahaya seperti itu. Ya, apalagi kita sekarang sudah zamannya yang tadi ya, yang kita bisa bayar pakai ini. Apalagi pakai lembaga ya. Iya. Nanti di Laismu Bantul Kota dengan gitu. Ini sambil promosi nih. Bayar zakat fitrah itu tinggal dari HP aja diklik sambil udah. Rebahan bisa Rebahan bisa. Yang punya saldo itu. Iya, yang penting ada saldonya. Oke ya. Ada lagi apa ya pertanyaannya ya? Ini kalau kita masih berpenghasilan pas-pasan, itu gimana? Apa zakatnya atau sedekahnya sebaiknya gimana? Siap. Jadi Gen Z itu sebenarnya generasi yang paling enak banget. Ketika dibilang wajib zakat memang belum ya, karena secara penghasilan saya saja belum masuk ya. Jadi kalau ada Gen Z kok sudah bisa masuk itu berarti dia penghasilan jadi YouTuber atau apa udah gede banget tuh. Jadi ketika belum wajib zakat ya kita sedekah. Kan gampangnya seperti ini. Kalau kita sudah menunaikan sholat, kita menjalankan sholat tahajud itu kan pahala tahajud lebih besar kan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan pahalanya dunia dan seisinya. Tapi kan syaratnya yang wajib tertunaikan dulu tuh. Ketika yang wajib itu gugur karena belum masuk nisab tadi, berarti sedekah itu kan lebih banyak pahalanya. Jadi kalau belum bisa zakat ya sedekah. Sedekah nggak harus pakai uang Pak. Sedekah itu bisa pakai tenaga, senyum sama tetangganya, senyum sama temannya, bantu gurunya bawa barang, atau pakai QRIS, atau punya uang Rp1.000 setiap hari dikumpulin tuh, nanti tak kasih Pak Jarwo nih, nanti biar disalurkan ke Aceh nih, itu kan juga sedekah tuh, lebih gampang kan? Tadi senyuman tadi. Dikasih sambil senyum, itu jauh lebih luar biasa. Jadi Gen Z itu diuntungkan dengan teknologi yang ada. Kalau Simba saya kan suruh transfer belum karuan bisa nih, jadi Gen Z itu luar biasa. Ya kadang kalau mau zakat itu kok karena tadi ya mungkin sekarang sudah tahu ya, karena kewajiban dulu agak dikiranya bukan kewajiban, jadinya itu tanggung jawab orang tua. Tapi sekarang kalau sedekah kayaknya lebih enak ketimbang dengan zakat gitu. Ya, apalagi ini di bulan Ramadan ini kan pahalanya berlipat nih. Nanti kita habis sahur pulang dari masjid subuhan kok kita bawa uang masih sisa tadi habis infak nih masih ada, disedekahkan lagi, itu luar biasa lagi. Dan nggak harus pakai nominal yang gede, 1.000 aja udah bernilai. 100 perak aja kalau kita istiqomah udah luar biasa itu Pak. Apalagi kalau itu kontinu setiap hari. Apalagi Gen Z itu kalau teman-teman tahu sedekah subuh itu kan pahalanya luar biasa sekali. Setiap pagi malaikat itu kan turun ke bumi itu. Turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah. Makanya sedekah subuh itu luar biasa. Daripada bangun buka HP main game, mending bangun buka HP, QRIS klik, kirim, transfer gitu kan. Nggak perlu butuh banyak ya. Iya betul. Yang penting kontinu. Kami di Laismu itu ada yang transfer 100 perak itu ada. Ya dibuatkan kwitansi. Karena itu yang memang kemampuannya baru segitu ya enggak apa-apa. Yang penting kontinu, rutin. Dan ini tak kasih bocoran nih, kalau nggak di Bali nggak tak kasih tahu nih. Kadang kita sedekah itu kan hanya sedekah aja nih Pak. Kadang kita ngasih infak sholat Jumat itu kan hanya sekedar masukin aja ya. Padahal di situ ada sunnah yang kadang kita lupa, yaitu apa sunnahnya? Kita berdoa. Pas nyemplungin uang itu kita sambil berdoa, ya Allah sehatkanlah saya, ya Allah ujiannya lancar, Bismillah masukin. Itu utamanya luar biasa sekali. Daripada kita
tinggal masuk sambil mati kayak mau piro ya ini nyemplungnya. Nah, daripada kayak gitu mending kita berdoa. Masuk masjid, sebelum habis berdoa masuk masjid, nah kita masukin sambil berdoa lagi. Wah, itu luar biasa tuh Gen Z harapan bidadari itu. Kalau yang cowok harapan bidadari. Kalau yang cewek bidadara. Ya. Ada udah jelas belum ini? Udah jelas belum? Tadi penjelasannya. Atau makin bingung ya, Pak? Karena hartanya saking banyaknya, tadi mau ngitung bingung. Ya. Jangan lupa tadi, berarti kita sudah berkewajiban berzakat fitrah. Iya. Karena zakat fitrah tidak terlalu berat sebenarnya, 2,5 kilo. Berapa itu harganya tadi? Kalau diuangkan? Ya sekitar 30 ya. Dalam 1 tahun. 30. Itu kewajiban kita. Berarti kewajiban kita, apalagi anak SMK ya. Nah, ini kan umurnya sudah pas ini, sudah ada yang sudah balik ya, sudah 17 dan sebagainya. Nah itu paling nggak bisa nyelengi pakai uangnya sendiri, minimal uang sakunya gitu ya. Betul, iya. Ini kan masih di nih, udah belum sampai di pekan terakhir Ramadan nih. Uangnya disisihkan daripada buat beli mercon kan. Iya. Lebih baik buat biar meledak gitu pahalanya kan. Pahalanya yang meledak aja, jangan petasannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah saking jelasnya ini? Oh, saking bingungnya? Atau malah takut karena jadi tahu kalau zakat fitrahnya. Malah besok saya harus zakat ini gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi ada? Atau masih bingung? Jelas? Ya, alhamdulillah. Jelas. Saya seneng kalau udah jelas. Gak banyak pertanyaan ya, Pak. Oke, ada disimpulkan dulu dari Mas Said nanti closing di tempat saya. Oke, siap. Gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu zakat, infak, sedekah tadi bedanya apa. Infak lebih spesifik ke harta, kalau sedekah dengan apa saja. Termasuk kita mendoakan saudara kita, itu kan kita juga sudah bersedekah mendoakan doa. Dan terkait dengan zakat, kalau untuk Gen Z mungkin yang sudah bisa dijangkau itu yaitu zakat fitrah. Jangan sampai zakat fitrahnya masih minta sama orang tua atau malah nggak tahu sudah dibayar atau belum. Minimal tanya ya. Iya. Minimal tanya lah, itu sudah Bu, Pak, udah dibayar zakat belum aku gitu. Atau tadi dikasihkan gitu ya. Jadi tadi, Bu, mana dikasihkan ke saya dulu. Ini Bu nanti tak bayarkan gitu kan, lebih mantap tuh kayak gitu. Ya, oke, terima kasih. Sudah di penghujung waktunya. Sobat Bali. Hai, mana ini suara mah ngantuk ini ngantuk. Oke. Udah puasa, udah mau ngabuburit ya. Oke, Masya Allah terima kasih Kak Said atas sharing-sharingnya untuk hari ini. Jujur banget ini di Insight, Ramadan Insight ini sangat relate ya dengan bikin kita mikir, tidak perlu mikir ulang lagi. Tadi zakat itu wajib apa enggak ya, wajib lah. Dan mudah ya ternyata ya. Berapa tadi 30-an ribu ya? Iya. Ya. Zakat fitrah dalam ya. satu tahun yang zakat fitrah itu tadi. Ternyata juga sadar ya Sobat Bali, berbagi itu nggak menunggu nanti gitu bisa. Ini pantun atau bukan nih Pak? Bukan. Ini kata-kata hari ini. Nggak harus nunggu mapan tadi, nggak harus nunggu banyak gitu ya. Kecil pun bisa. Yang penting niat dan konsisten tadi. Ya. Sedikit tapi continue berulang. Terus zakat itu adalah zakat fitrah terutama adalah tadi wajib atau enggak? Wajib, betul. Kalau diniatkan ya. Ya. Sedekah itu pilihan. Mau apa enggak ya itu pada kalian sendiri. Gitu. Tapi dua-duanya bisa buat jalan kita untuk bisa kita tumbuh bukan cuma materi tapi juga cara hati. Cakep. Bukan pantun. Oke, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini. Terus Oke. Ini pantun lagi nggak ya? Nggak ada tulisannya pantun. Nggak. Karena keren itu bukan soal yang kita pamerkan begitu ya, tapi apa yang kita bagikan. Betul? Betul.
Oke, akhir kata saya mohon maaf selama memandu acara ini. Ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Sobat Bali yang Ketika gini menemani. bisa dikasih efek bintang-bintang gitu. Boleh, nanti ada tukang efeknya. Nah, Ada apa yang jatuh itu Oke. uang-uangnya yang jatuh pas ngomongin zakat itu kan uang-uangnya jatuh. Uangnya gitu ya? Pas Oke. zakat fitrah berasa yang jatuh. ide bagus itu. Besok diedit ya. Oke, terima kasih Sobat Bali yang sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa terus ikuti konten-konten terbaik kita, konten yang bagus. Jangan lupa tadi subscribe dan komennya gitu ya. Semoga Ramadan kita jadi versi yang terbaik buat diri kita, bermanfaat, ada hikmahnya. Amin. Terima kasih Mas Said, Siap. luar biasa. Biasa di luar, Pak. Oh, biasa di luar. Lulusan dari SMK Bali juga, gitu ya. Mohon maaf. SMK Bali bisa. SMK Bali luar biasa. Terima kasih Mas Said, luar biasa. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi